terus-menerus melakukan seperti ini pada setiap ayat menurut kepentingannya, dan renungkanlah ayat-ayat itu. Karena ayat itu diturunkan menurut kepentingan masing-masing. Dulu itu Quran itu turun kadang langsung sekaligus 30 juz, nyebaan ansur keperluan zaman Nabi dulu. Apa keperluan zaman Nabi dulu? Langsung turun ayat orang-orang yang munafik ini, turun ayat-ayat. Kadang langsung 30 juz nyebaan ansur. Nah kayak Iqra itu ayat pertama waktu Nabi kita menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebut nama Tuhan engkau yang Muhammad. Ana la adri Nabi awal bisa bergetar Nabi kita menerima wahyu pertama itu. Tapi Nabi istri yang selalu setia menemani sini, itu Sayyidah Khadijah. Itu semasa Sayyidah Khadijah masih hidup dari wahyu pertama itu, surah Iqra itu. Turunnya pun di 17 Ramadan. Dan renungkanlah ayat-ayat itu, karena ayat-ayat Al-Quran banyak dan bermacam-macam. Di dalamnya terdapat berbagai ilmu, banyak semua ilmu ada di situ. Ada ilmu bayan di situ, ilmu mantik ada di situ, ilmu balaghah ada di situ, ilmu fikih ada di situ, ilmu tauhid ada di situ, ilmu tasawuf ada di situ. Semuanya ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ditafsirkan oleh para ulama. Itu sumbernya Al-Quran. Sumber daripada ilmu itu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kata kau pian tinggalkan sehari-hari. Pian nuntut ilmu tapi Al-Quran kan dibaca. Ini amalannya para aulia. Guru sekumpul sebelum wafat meninggal Quran dan selawat. Dalil khairat Al-Quran. Sebelum dia wafatnya, tinggalkan paket Qurannya. Itu dia Al-Quran. Wali kalikum makhalwan di hutan, Al-Quran dibaca. Wali kalikum Maran Sidin Syekh Ramli kita budara dia itu amal Sidin Al-Quran. Dilihat orang ke hutan naik, dilihat orang ke sawah, pakai buta di belakang. Sekalinya Sidin enggak mau dari itu baca Al-Quran. Mungkin Sidin mau kebun juga bang, kebun. Tetapi ibadah tetap jalan baca Al-Quran di sana. Karena orang bayar itu ada rampah. Apa juga orang rampah caranya? Tempat santai. Kalau habis bohong ada habis kepanasan, ada lo rampah. Nah, bubuklah seperti itulah. Tempat orang untuk minum-minum ada di hutan untuk biasanya santai di tengah-tengah pesawahan. Kayak itu wali katum dulu bisa. Guru cantung bagaimana di hutan Al-Quran baca. Kalau kita Al-Quran setahun sekali itu baca. Karena hak Al-Quran itu ada setiap orang kita ini. Paling ada 100 ayat dalam sehari. Paling ada 100 ayat dalam sehari. Apalagi kita orang mencari Al-Quran, paling ada 100 ayat sehari.
Tapi pian kalau pian hendak menunaikan hak Al-Quran baca Yasin. Yasin itu 83 ayat. Yalah, hitung pian. Surah Yasin itu 83 ayat udahlah. 83 ayat. Lawan Al-Mulk 30 ayat. Berapa anda? Lebih 100 ayat. Baca Waqiah ulang. Habis maghrib tu baca. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqa al-hayya wa yuhyi ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baca sampai habis. 30 ayat tambah 83 ayat. Jadi lebihnya berapa? 15 kan? 15. Terpenuhi udah hak Al-Quran lawan kita dalam sehari 100 ayat dalam sehari. Jadi gunakan waktu kita. Nah ini kegiatan namanya habis maghrib. Saya pakai terdapat berbagai ilmu yang sangat banyak di dalam Al-Quran ilmu. Apalagi itu ilmu akhlak. Akhlak apa? Akhlaknya Rasulullah. Karena akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi ulun beberapa orang datangi ulama. Al-Quran doa jadi suruh si nama Al-Quran aja. Al-Quran Al-Quran. Walaupun kita umumnya ada paham maknanya, tetapi dengan catatan hurufnya makharijul hurufnya pas, makharijul hurufnya keluar masuk menyebut per huruf itu sesuai dengan hukum tajwid, dengan ilmu tajwidnya. Membaca timbul pendeknya lancar. Mat tabi'i kada tahu, mat arid disukun kada tahu, mat asli kada tahu, mat tabi'i kada tahu, mat silah kasirah kada tahu ranjan. Sakta kada tahu, ismam kada tahu juga. Itu ilmu tajwid urusannya. Jadi itu kita perlu belajar. Ismam tahu ismam. Kada tahu itu perlu belajar kita. Kada usah kita sampai 7 qiraat. Cukup 1 qiraat saja kita belajar. Qiraat umum aja lawan diri kita ini yang biasanya dipakai oleh kita Indonesia. Tapi kalau qiraat Habib Umar lain lagi. Lain cerita. Kita qiraat ampun kita aja yang dipakai oleh kita. Kayak ampun kita tuh ya kayak ulama kita dulu. Guru sekolah tuh biar belajar ini tajwid, tauhid, tajwid itu belajar di rantau walaupun sini guru ayah, terus guru sekolah belajar, guru ayah, guru ini pandangan, guru sini dari Al-Quran, bidang Al-Quran itu jangan satu guru aja. Kalau kita sini belajar, jadi kita tahu. Kalau kita tahu, ada banyak protes orang. Nah salah tu biar nak protes dong saya. Ada yang bacanya tipis, rohnya tipis. Kalau kita bisa jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ada tipis. Ada doanya loh, ada huruf macam-macam juga bunyinya. Kalau doa kita nyaman aja, doa kita walau dhalin, aman doa kita terbiasa kita.
Jadi hanya tadi orang-orang yang menulis Al-Quran itu nyaman didengarkan orang ahli bilang Al-Quran. Mulai naik anak cucu kita ahli Al-Quran, anak cucu orang ahli Al-Quran. Kalau kita ini sudah ada kali karena terlambat ada juga, tetap kita belajar. Jadi orang belajar itu Al-Quran itu memang diajarkan benar Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma faradna fil kitab min syai'." Tidaklah kami alfakan di dalam Al-Quran, di dalam kitab Al-Quran sesuatu apapun, sesuatu pun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan kepada engkau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu, semuanya, sesuatu umum, baik masalah dunia ataupun akhirat ada di situ. Sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli ayatin zahran wa batnan wa haddan wa matla'a." Sesungguhnya setiap ayat mempunyai lahir dan batin. Setiap ayat itu ada di sini, ada maknanya, ada lahir dan batin, ada lahir, ada batin. Batas dan permulaan untuk merenungkannya dan memahami makna-maknanya Al-Quran dengan baik, maka lakukanlah tertil yang baik dalam membacaannya. Tenang, tidak terburu-buru dalam membacanya. Artinya pelan-pelan, santai membaca Al-Quran. Jadi kalau kita selesai mengeluarkan makharijul hurufnya yang mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ja-nya jadi salah. Jim. Menyurahkan huruf itu terkadang auju tokoh huruf ja bunyi huruf jelaskan baca latih. Jadi kalau kita nonton halnya tak pingkal jangan untung ya Allah ya Allah. Pingkal dan untung dia kata baik nang banding yang berusaha kita belajar. Kalau sudah satu dirinya kayak itu ya payah lah ada masalah. Kayak baca Fatihah nang banding kita belajar sudah menyetur bacaannya sebaik-baiknya sudah kita berusaha anak belajar Al-Quran baca Fatihah sebaik-baiknya tapi masih ada luput, masih kadang-kadang luput terus. Kayak apa hukum sholatnya? Insyaallah Allah ampuni aja. Karena kita sudah berusaha belajar. Lain judulnya orang akan belajar. Guru ada umpamanya parah aja guru tapi kalau belajar hitungannya ketaksiran diri kita. Apalagi ini ulama banyak ahli tajwid, ahlul Quran banyak sama Samarinda ini. Kalau Samarinda lu Ki Abdul Rashid ahlul Quran. Ujabuhnya harap dan suara saya bagus. Ya, kita sama namanya kemudian sempat sama Ki Abdul Rashid ahlul Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, "Warattil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, santai bacanya.
Ummu Salamah dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum menggambarkan pembaca Al-Quran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu secara perlahan-lahan dan dijelaskan huruf demi huruf. Artinya sesuai dengan makharijul hurufnya, pas bacanya. Jadi berkumpul kalau sini percaya itu bagus banget. Sini sesuai dengan makharijul hurufnya. Baca rawihnya, baca maulidnya, wah nyaman. Melantunkan syairnya. Jadi kalau kita musyahadah suara Rasulullah itu kawan. Asa sejuk lihat. Guru bait itu santai aja dia. Kalau pian di belakang guru bait, guru bait hanyut pian. Guru bait itu sidin suara sidin ada panjang-panjang suara sidin buat jadi imam itu. Tetapi nyaman. Oh senang kalau guru bait jadi imam. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu liqari'il Qur'an iqra warqa warattal kama kunta turattalu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah dan bacalah secara perlahan sebagaimana engkau dulu membaca secara perlahan di dunia. Sesungguhnya kedudukan engkau pada akhir ayat yang engkau baca. Salah seorang ulama berkata, jumlah anak tangga di surga itu adalah sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Ujar ulama, sebagian ulama menyebutkan anak tangga di dalam surga itu sebanyak jumlah ayat di dalam Al-Quran. Tapi wallahu a'lam, Allah tahu. Bujurnya terserah aja itu. Maka kedudukan orang yang membaca Al-Quran seluruhnya adalah pada derajat surga yang tinggi. Aku katakan ini berlaku bagi pembaca yang membaca Al-Quran dengan baik. Dan mengamalkan apa yang dibacanya. Bukan pembaca yang berbuat kesalahan dan lalai. Hal itu ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan hukuman pembaca yang tidak mengamalkan Al-Quran. Walaupun ia membaca sebagaimana diturunkan menurut zahirnya. Jumlah ayat Al-Quran lebih banyak daripada 6.000 ayat hadis. Jadi perlulah kita ini belajar tafsirnya. Jadi kita pahami dengarin tafsir Al-Quran. Ada kawal kita sedikit barang tahu. Karena kita perlu mengamalkan isi Al-Quran tadi. Nah nyatanya isi Al-Quran innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu isi Al-Quran. Ya suruh berselawat. Itu jelas tuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu Al-Quran. Disuruh berselawat banyak-banyak kita berselawat kayak tulisannya. Jadi diamalkan.
Maka jumlah derajat surga adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh orang alim yang kami nukil tadi, hadis yang diambil tadi. Jumlah anak tangga di surga dari jumlah, artinya sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Ketahuilah bahwasanya disunatkan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Kayak apa aja kalau sudah ada bagus suara, artinya disesuaikan dengan huruf-hurufnya tadi. Ya suara ini kadang awal kita paksakan. Ada nang suara nang baik, ada nang ganda ya. Makanya anugerah Allah. Kayak kita nih punya kada baik, orang banyak tuh kayak Honda yang ditarik. Nah, kayak berisik suara, kayak Honda yang ditarik ya Pak, suara. Ada nyaman. Sesuai dengan hurufnya barang pas. Ini sudah suara ada baik, ada pas tambah sakit orang dengar. Ada juga yang pas juga suara, tetapi panjang pendeknya dikira-kiranya. Ada juga. Ulun waktu di Wahau, jadi kan bisa pun orangnya lah. Waktu di Wahau, di Wahau itu ada dulu dengarannya dai pembangunan. Dai pembangunan ini semasa Pak Awang masih menjabat jadi bupati di sana. Jadi ada dai pembangunan. Tuh ulahan daripada Pak Awang Parok semasa Sidin menjabat di Kutai Timur bupatinya. Jadi dari pembangunan namanya. Ulun sempat dari pembangunan 2 tahun di sana. Jadi dari pembangunan itu diambil daripada kampung. Tetapi kampung itu kada menatar salahnya. Oh ini bujur kah bisa muka ada itu bisanya. Tetapi kalau penataran ada di sangat tulakan sangat. Karena tidak jadi tajwidnya pas bertamu loh. Jadi imam sami Allahu liman hamidah. Ma'ayun hamidah ayun. Ada lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Harap panjang. Min syarri ghasikin idza waqab. Wah jauh lain kisah. Lain. Kalau kita ada tahu, ada beberapa tanah hulu ada tahu cerita orang. Dari pembangunan itu dia digaji oleh pemerintah 1.250.000. Wah ini menurut cerita hampir 2 juta 1 bulan. Tapi dibayar per setengah tahun. Ada sampai 6 bulan, 3 bulan hanya dibayar, hanya diberi gaji tadi. Lagi zaman ulun 1.250.000. Itu ampunnya Pak Awang, programnya Pak Awang Parok. Sempat ulun 2 tahun. Karena ditatar sana. Macam-macamnya ada orang Jawa, kiai, ada orang Bugis, Langkapai, ada orang Banjar. Jadi di Hotel Victoria nya, kalau penataran di Hotel Victoria acara ada meeting roomnya, ruang pertemuannya di situ. Ada beberapa ahli tajwid yang menatar. Tapi ilmu tajwidnya gini, terkadang banyak meniru juga, ada pahamnya ditulis banyak. Oh Jun tahu di kisahnya orang. Jadi kadang khawatir sembarangan. Apalagi pakaiannya mana ya? Iya guru apalagi sejadi tuan guru ngalih badan mana guru bacaan nggak masalah karena pulang dengan sidin. Iya juga guruan. Kalau kayak kita ini sih bacaan sesuaikan dulu nyaman. Soal penampilan berarti itu terkadang penampilan dia tapi bacaannya uyuh
Nah itu lang kita kasihan. Dan bacaan juga umpamanya kita imam bisa qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah membaca banyak ayat bacaannya pun bagus kita baca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah yang paling kana jangan gengsi ya kalau yang banyak qul ya ayyuhal kafirun aja nang kana tuh nang paseh lawan kita lawan qul huwallahu ahad baca ayat apa lain tapi banyak pendek salah apa bagus bagian baca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad yang penting karena hurufnya kada usah gengsi gini apa deh karena disunahkan membaguskan suara tadi membaikkan suara hal itu membantu kehadiran hati kekhusyuan dan kesuciannya serta mendorong orang lain untuk mendengarkan dengan baik-baik. Jadi kalau orang kita suara kita nyaman membaca makharijul hurufnya nyaman sesuai nyaman orang mendengar. Kenapa ya jadi orang yang baca itu karena banyak menemui ada beberapa orang menemui orang ini mengajinya sekolahnya sekolah yang ternama lah kalau saya bisa sebutkan sekolahnya tetapi sekali menasbihi orang ini membaca surah-surah itu salah nah juga ya apa ini mengaji apakah hanya belajarkah tentang tajwid Al-Quran baca khusus lewat gurunya atau kada kalau kita bisa guru nyaman kalau kita mau banyak ya kurang bacaan kita kada bagus bepadahal guru kita dengan yang kaya ulun ni bujurkah kadang bacaannya sesuaikah bacaannya kadang ulun tiap tahun ada penataran baca Al-Quran ada Kapoji itu kalau datang sini apalagi tarawih setor apalagi nang setiap Jumat itu napa sabih al-hatta kahdi sulgasya itu disuruh karena disunahkan setiap hari Jumat itu surahnya hadis daripada Imam Muslim surah Jumat itu sabih selawat al-hatta kahdi sulgasya itu sunat padahal sunat itu jadi guru sekumpul dengar itu guru sekumpul kalau setiap jadi imam ada pernah meninggal sabih selawat al-hatta kahdi sulgasya. Tapi kalau kita di sini ulun terkadang ulun aja yang terkadang bisa lain al-hatta kahdi sulgasya padahal itu sunat itu hadis daripada Imam Muslim bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu setiap mengimami sabih selawat al-hatta kahdi sulgasya tapi terkadang ujar buahnya terkadang putar bujur terkadang surung marfu'atu wa abwab mawdu'atu wa namarikum masfufatu wa zarma mususa afala yadhuruna ila al-ibli kaifa khuliqat itu tuh bila jibali kaifa nusibat itu tuh mungkin lah ulun mungkin situ tuh muntah bujur pak kalau kita kada tampilannya surung marfu'atu wa akwabun mawdu'atu wa namariku masfufatu wa zarabiyu mabthusa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa
الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. Bujur Bang, jadi ada ketua masjid bujur ke gurunya, bujur buahnya. Ya, si ini ketua masjid. Tapi ketua masjid ini setiap orang Jumat itu jadi imam, si Din memasani surahnya jadi sabihis lawan halata kadi sulawasiya. Kenapa jadi kayak itu? Karena anunya ketua masjidnya ini pesantren juga. Jadi sini berpesan lawan pacangan jadi hadap ini surahnya jadi sabihis lawan halata kadi sulawasiya. Anak menuruti nah ikut sekumpul itu kada pernah meninggal sabihis lawan halata kadi sulawasiya. Kalau pernah ikut imam, ikut imami, ikut jadi makmum lalu kada pernah sih meninggal. Kalau ulun masih pernah, apalagi suara bertukang, pasti mencari nasi singkat aja. Mereka ada ina, jangan dulu. Ada di sini nih di masjid. Sini besar, tapi ada di sini imamnya. Ulun jangan ada surah itu jangan bisa taput buntal. Jadi sini betapun ulun bisa terjadi untuk buntal. Mungkin di situ tadi gejalanya. Apalagi imamnya sudah galau mamanya. Ada juga nih masjid juga. Imam kami itu minta bila saatnya galau bila jadi imam ayo guru nomo itu kayak orang guru nomo. Jadi mana sedang anak orang kalau kau cuma kurang gaji guru nomo kan banyak pikiran. Karena aja usalinya maghrib bisa subuh itu bisa terjadi. Ada orang kisah orang imam ulama kami itu aja saja wilayahnya pikirannya ya kacau bisa usalinya bisa kacau aja jadi masa kurang ada kisah orang itu wilayahnya santai aja nyaman wilayahnya tak kano ya itu guru nom. Ada kisah ketuanya ketua langgar dan dia kada bisa sebutan manggarnya atau apa aja. Ulun nancar misalnya karena suaranya ayat-ayatnya apa orang wiridnya ayat 7 orang Fatihah 7 Qul huwallahu 7 Qul a'udzu 7 sebut 7 ada juga di sana jadi hati ilah tulis baca ada juga itu terserah orang yang masak kalau orang minta kita terserah orang yang request sabihislah dibaca lawan Allah ta'ala wasiyah asisi kita. Bila kada ada pesan itu sakit ayat lam nasrah khutuha. Tapi kalau kita membaca itulah hasilnya sebel pahala sunat kutabah lawan Rasulullah karena guru-guru kita mengamalkan itu baca sabihis lawan halata kadi sulawasiyah itu hadisnya sahih sekadar biar tahu hadisnya itu sahih. Riwayat Imam Muslim setiap Jumat hari Jumat maghrib qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun lawan qul huwallahu itu sunat jadi ganti lagi kalau yang punya maghrib Jumat inna ataina jangan disunatkan mutabah lawan Rasulullah setiap malam Jumat surah sidin salat maghrib qul ya lawan qul huwallahu ahad. Kalau Jumat Rasulullah baca hal ada hadis Rasul lawan sabihis itu sunnahnya sekadar biar tahu aja. Mungkin dia ada mungkin jadi imam ya Allah tapi sekadar tahu itu hadis Nabi.
Dan ini perlu dipelajari oleh umat imam. Tahu, harus tahu. Rasulullah SAW bersabda, Hasinul Quran bi aswatikum. Baguskanlah Al-Quran dengan suara engkau. Ini bagi orang yang dianugerahkan oleh Allah suaranya yang merdu. Jadi macam-macam orang supaya suara merdu itu digurah orang kalau dikarik dong. Ada juga. Tapi kebanyakannya orang-orang yang pernah itu kemuliaan yang sombong. Orang-orang yang pernah diludahi sombong sini sombongnya itu. Kebanyakannya suaranya merdu. Kebanyakannya itu hanya karamat juga karamatnya aulia. Ya Haji Mawardi bisa waktu di Makkah aja Haji Mawardi waktu di Makkah itu disuruh menyair oleh Abu Yamaliki. Jadi tunggu sombong masih hidup. Urus sombong masih hidup. Jadi tawajuh sini lawan sombong. Kalau bahasanya praktis ini bandir. Bah bantu ulun ulun minjam suara pian. Bah bantu ulun minjam suara pian. Minjam suara. Akhirnya apa suara. Itu Haji Mawardi kisah almarhum Haji Mawardi meninggal dunia. Kawat pinjam suara orang-orang. Asa yakin ya. Gue sombong yang karamatnya luar biasa. Ada. Kita ngisang bola di hawal sombong. Dan ada Zawrah. Ada Habib Munji nggak sih? Habib Munji itu orang Sungai Luhur, pamnya saya. Jadi Habib Munji itu datang berlima sih. Salah satunya Haji Masrani. Habib Munji ini rumah. Jadi nggak ada Habib lah lain ceritanya. Wani minta duit. Apa kabar di sini? Anu di sini. Aku anak minta duit biar gue. Anak ulah rumah. minta ulah rumah kan orang sombong. Itu sombong yang sah. Dermawannya luar biasa. Tunggu lebih belajar. Ambil sih lama. Ini anusin kantongan plastik kirang. Beb, jadi buka lagi sampai ke rumah. Sampai ke rumah hitungnya sih. Boleh ke rumah. Hanya kami hitungnya ya serasi. Bahari sekitar 60 juta. 60 juta. Sampai juhud. Duit tadi tetap aja kayak itu ada habis sampai jadi rumah. Ada sungai Luhur caranya Habib Munji kali segap itu karamatnya banyak lagi aulia ceritanya. Cerita usul dulu banyak. Saya buat karamat itu susah cari. Nah kayak Habib Basyiri itu saya buat karamat itu. Kayak Habib Muhammad Babud saya buat karamat. Ahlul ilmi qalil, apa ahlul ilmi kasir. Kalau bahasanya kalau ahli ilmu itu banyak, tapi ahlul barakah itu qalil, sedikit. Orang yang banyak karamat itu sedikit.
Orang nama yang barokah itu sedikit zaman sekarang. Tapi nama yang ilmu banyak. Tapi kita cari berkahnya kita cari. Mudah-mudahan banyak berkah kita. Jadi kita ziarah orang-orang soleh itu mendapatkan keberkahan tadi, berkah dunia akhirat dapat. Kayak kita orang masuk itu orang minta keberkahan. Keberkahan itu tetap dari Allah. Kayaknya salah paham. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعفنا يا كريم وعفنا يا رحيم وعفنا يا ارحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا اليك زي الحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.